Apa perang Nahrawan itu? Perang ini antara Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij. Ternyata para Khawarij ini setelah diajak debat oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, hampir separuh yang kumpul di waktu itu ada sekitar 5.000, maka 2.000-nya kemudian kembali kepada ajaran Islam yang benar. Tapi 3.000 ini ternyata justru malah membentuk kekuatan yang lebih solid lagi. Mereka satu sama lain saling berjanji untuk mendukung kesesatannya. Kenapa? Karena kesesatan itu dilengkapi dengan pola pikir. Bukankah yang benar itu selalu sedikit? Itu logikanya begitu. Nah, kalian memang mayoritas sekarang, dan justru mayoritas itu adalah tanda kebenaran. Akhirnya apa? Yang tersisa ini terus kemudian mereka berkumpul, lalu mereka mengangkat pemimpin, dan mereka justru malah membentuk pasukan dan siap untuk melawan siapapun yang bisa mengancam mereka. Nah, bagaimana rahmatullah, mereka akhirnya berkumpul dalam satu tempat yang sering disebut dengan wilayah Nahrawan itu. Jadi di sekitar itulah mereka, meskipun dengan jumlah yang sedikit, tapi ternyata mereka nekat sekali untuk perang. Sebabnya adalah mereka meyakini kebenaran Al-Quran, tapi keyakinan itu tidak didukung dengan pemahaman yang benar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "May yashri nafsahu bi'dha'a mardhatillah." Siapa yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Menjual dirinya itu adalah dengan cara perang sampai mati. Dan mereka satu sama lain saling berjanji untuk memerangi dan melawan siapapun yang dianggap musuh dari mereka. Nah, itu rahmatullah, salah satu yang dikatakan Khawarij ini diceritakan oleh saksi sejarah dari mantan anggota Khawarij. Nah, mantan anggota Khawarij ini tentu dulunya adalah bagian dari kelompok Khawarij. Suatu saat para Khawarij itu sedang jalan-jalan, ya tentu untuk mencari dukungan dan menyebarkan pemahamannya. Tiba-tiba saja ada orang lari dari Khawarij, termasuk lari dari yang menceritakan sejarah itu. Maka yang lari sedikit dikejar dan kemudian dipanggil. Lalu para Khawarij bertanya, apakah itu membuat kalian takut? Iya, saya takut dengan kalian. Nah, kemudian para Khawarij bertanya, kamu kenal dengan sahabat yang bernama Khabbab? Ya, saya kenal. Itu adalah ayahku. Jadi kebetulan yang itu namanya Abdullah bin Khabbab. Nah, dia secara menjawab itu adalah ayahku. Singkat kata, para Khawarij kemudian bertanya, apa kamu pernah mendengar dari ayahmu satu hadis dari Rasulullah SAW? Maka Abdullah bin Khabbab itu kemudian menjawab, iya, saya pernah mendengar dari ayahku dari Rasulullah SAW bahwa apabila terjadi fitnah, maka orang yang terbaik
sedikit mengikuti fitnah itu, orang yang paling sedikit terlibat dalam fitnah itu. Jika digambarkan dalam hadis yang agak sedikit panjang ini, yang tidur lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Dan bahkan apabila kamu menjadi orang yang terbunuh dalam Islam, lebih baik daripada menjadi pembunuh. Ibaratnya tidak terlibat dalam fitnah sampai kemudian dia terbunuh, maka dia terbunuh tanpa dosa dan tidak akan dikenanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membunuh ini nanti akan ditanya, kenapa dia membunuh? Ini ketika terjadi fitnah. Makanya dijelaskan fakun Abdullahi maqtulan wa ladakun Abdullahi qatilan. Jadi jadilah hamba Allah yang terbunuh dan jangan jadi hamba Allah yang membunuh. Tapi ternyata orang-orang Khawarij segera menangkap Abdullah bin Khattab ini, kemudian bisa dihadapkan kepada pemimpin mereka. Di tengah jalan ketemu sama pohon kurma, kemudian pohon kurma itu ada buahnya, terus diambil, dikasihkan kepada Abdullah. Setelah dikasihkan, kemudian temannya sesama Khawarij itu mengingatkan, ini kan kurma milik orang kafir ini, atas dasar apa saya mengambilnya? Oh iya, mereka sadar langsung yang sudah dimului dikeluarkan atau dipaksa untuk dikeluarkan. Terus kemudian lewat anjing-anjing itu dipukul. Tidak kalian mendengarkan ini anjing milik orang kafir ini, haram kalian memukul anjing itu. Lewat babi. Nah terus kemudian ketika babi itu lewat, ternyata apa? Dilempar. Yang lain mengingatkan itu. Atas dasar apa kalian melempar babi? Itu kan babi milik orang kafir ini. Ini haram kalian mengganggunya, sebagaimana kalian juga haram mengganggu pemimpinnya. Maka Abdullah bin Khattab ini mengingatkan, kalian mau tak saya kasih tahu yang lebih mulia daripada babi itu apa? Nyawa orang Islam itu lebih mulia daripada babi. Kalian ada babi lewat diganggu, itu kalian saling mengingatkan jangan mengganggu babi milik orang kafir ini. Nah sementara orang Islam kalian bunuh, padahal dia sudah membaca syahadat dan bahkan dia termasuk sahabat Nabi. Ternyata apa? Justru Abdullah bin Khattab ini kemudian juga dibunuh juga. Kenapa? Karena dia tidak mau mengkafirkan ahli tauhid radhiyallahu anhu. Jadi siapa saja yang tidak mau ikut menegakkan